Aku ini benar. Kau tuh yang nggak benar. Nggak ada Apakah jawaban boleh tadi. gitu? Jawabannya kan tadi gini Pak. Yang benar itu Tuhan Yesus. Kami dibenarkan karena Tuhan Yesus. Lu Anda nggak nyampe otaknya. Iya. Oke lah. Ternyata Anda terlalu pintar mungkin. Iyalah, Anda terlalu botol. Sampai-sampai Anda buta melihat ustadz Anda yang kerjanya menjelekkan Tuhan orang lain. Anda menanyakan saya memandang Muslim gimana? Lewat Tuhannya Mbak gitu gimana? Kami menganggap kalian yang manusia yang harus dikasihi. Oh gitu ya. Misalnya dikasihi dalam bentuk yang gimana maksudnya? Ya dikasihi dengan memberitahu kalian jangan menyembah berhala, harus menyembah Tuhan yang benar. Itu kan lukisan Bunda Maria di mukamu itu kan gitu. Nggak ada yang bilang, Bapak ini Saya yang bilang. yang tolol. Saya yang Nggak bilang. boleh, Saya yang bilang. nggak boleh. Enggak, saya nggak Karena tolol. gini, apakah Tuhanmu mengajarkan bohong? Nah, kalau Jangan kamu di-mute dulu, jangan di-mute. menarasikan sesuatu yang tidak benar-benar ada pada diri saya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan umat Muslim. Dari diskusi tersebut, Saudari Agatha memberikan pemahaman terhadap umat Muslim dan menghimbau, janganlah menyembah yang tidak benar atau menyembah yang berhala. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Halo Pak Hendri. Halo Agatha. Ya, silakan mau bertanya apa tentang iman Kristen, Pak? Bukan hanya iman, ini cuman mau tanya aja ya. Di sini saya Apakah- buka mau tanya tentang iman, Pak. Iya, lari ke situ nanti. Apakah kita membenarkan iman kita kepada orang lain, tapi kita menjelekkan iman orang lain? Apakah itu dibenarkan, Mbak? Apa yang dibenarkan tuh, Pak? Misalnya kita bilangkan agama Kristen itu benar. Kayak Mbak Agatha bilang Nggak ada agama yang Kristen bilang, itu nggak ada. benar. Saya nggak pernah ada bilang gitu. Yang benar itu Tuhan Yesus, Pak. Berarti agama Kristen nggak benar. Yang benar Yesus saja. Kalau Yesus benar, semua orang Kristen di dalam Yesus, ya kami dibenarkan Ya karena berarti Yesus. Kristen benar kan? Ya, Menurut Mbak. dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Itu aja, nggak usah muter-muter. Terus? Kalau yang saya mau tanyakan, kalaulah Mbak Agatha bilang Kristen itu benar agamanya, Saya nggak pernah bilang gitu. Saya nggak bilang gitu. Saya nggak bilang gitu. Saya bilang orang Kristen dibenarkan karena Yesus, karena itu ayatnya. Kami semua ini dibenarkan karena Oke. Saya rubah. Kalaulah menurut Mbak Agatha Yesus itulah Tuhan yang benar, bukan menurut saya, apakah memang dia kita benar-benar pantas Tuhan. menjelekkan Tuhan orang lain Gini Pak, untuk membenarkan Tuhan kita? oke, betul Pak, betul. Yesus itu adalah benar-benar Tuhan tanpa saya akui, karena dia benar-benar Tuhan dan Tuhan Enggak. yang benar. Loh, saya jawab, sabar dong, ya. Di dalam Iya, iman saya kami, ngerti, Mbak. di dalam iman kami, Allah lain itu berhala disebutnya, Pak. Iya, memang begitu. Ini ayatnya, ya. Di dalam iman kami, Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Karena yang benar-benar Tuhan ya Tuhan Yesus. Iya. Gimana? Iya, pertanyaannya nggak itu Mbak yang harus dijawab Mbak. Loh, Anda bertanya, saya jawab kok enggak itu gimana? Ngerti nggak saya tanya tadi? Silakan. Tadi sudah saya Kamu jawab. ngerti nggak apa yang saya tanyakan tadi? Tahu. Hah? Tahu. Apakah pantas kita menjelek-jelekkan Tuhan orang lain untuk membenarkan Tuhan kita? Apakah dibolehkan? Berarti Anda harusnya tanya sama Juma, Abdul Somad, Ustadz Anda, Zakir Naik. Sabar. Sabar. Itu semua adalah yang menjelekkan Tuhan saya. Donditan, Sinandar, itu yang menjelek-jelekan Tuhan saya. Orang Kristen nggak pernah menjelek
menjelekkan Tuhan Anda. Orang kami nggak tahu Tuhan Anda ada atau enggak. Yang kami tahu, yang ada itu Tuhan Yang saya kami. tanya bukan itu, Kak. Ini Iya. konsepnya kita misalnya benar. Aku ini misalnya benar. Aku ini benar. Kau tuh yang nggak benar. Nggak ada Apakah jawaban boleh tadi. gitu? Jawabannya kan tadi gini, Pak. Yang benar itu Tuhan Yesus. Kami dibenarkan karena Tuhan Yesus. Lu Anda nggak nyampe otaknya. Iya. Oke lah. Ternyata Anda terlalu pintar mungkin. Iyalah, Anda terlalu botol. Sampai-sampai Anda buta melihat ustadz Anda yang kerjanya menjelekkan Tuhan orang lain. Nah, itulah Anda bilang kan saya Kalau terlalu buta, dibuka dulu matanya, Pak. Kamu itu kok mau melihat orang lain tapi dosa kamu banyak sekali. Kalau kamu mau bertanya kan, apakah boleh? Apakah benar orang menjelek-jelekan Tuhannya orang lain? Nah, kau tanya sama iman kau. Pertanyaan itu untuk dirimu sendiri. Karena yang suka menghina Tuhan kami itu kalian. Kami mana mungkin menjelekkan Tuhan yang tidak ada. Nih, Alkitab saya nih yang mengatakan 1 Korintus 8 ayat 6. Karena ini ada begitu banyak ya, tapi saya mau bawa ke Maleaki dulu. Ya. Oh, 1 Tawarik kali ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Nih, Pak. Kami tuh nggak pernah menjelekkan yang nggak ada, Pak. Tapi Alkitab kami mengatakan ya, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Ini Pak. Kami bagaimana kami menghina berhala? Orang udah berhala kok dihina. Jadi semua yang ada ya, ini menurut Alkitab kami ya, 1 Tawarik 16. Ya, bagi kami itu ya, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Tuhan Yesus. Allah lain itu berhala. Bagaimana kami menghina berhala? Orang udah berhala kok dihina. Nggak ada, Pak. Kami ngapain menghina berhala? Sudah judulnya berhala, untuk apa dihina? Iya kan? Gitu loh. Makanya Bapak tuh jangan salah paham. Orang Kristen itu nggak pernah menghina Tuhannya orang lain. Ya, yang menghina itu Juma, Donditan. Siapa lagi? Lah ini nih yang di bawah-bawah ini, yang suka menghina ini. Agama kamu. Orang Kristen tuh nggak pernah menghina-hina kayak gitu, Pak. Nggak sifat kami itu. Apa lagi namanya? Zakir Naik. Siapa lagi tuh? Abdul Somad. Siapa? Kainama. Yahya Waloni itu suka ngina-ngina Tuhan kami. Rasid. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Nggak usah pakai soundcard, Pak. Biasa aja, Pak. Sabar, udah cantik harus sabar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sama saya cuma tertarik ya dengan yang dibahas sama Mbak ya. Bunda ya, lebih tepatnya dipanggil Bunda gitu ya. Tentang kejadian Adam dan Hawa. Saya kan sebenarnya orangnya minim beragama. Bapak sebenarnya. agama apa, Pak? Ya memang dari keturunan ya imannya Islam gitu. Silakan. Cuman saya menarik begini. Menurut di versinya Mbak tadi kan tentang Adam dan Hawa gitu kan. Itu penciptaan manusia pertama. Jadi yang membuat kita berdosa itu Adam dan Hawa. Gitu ya, Mbak ya? Bukan. Yang berdosa itu Adam dan Hawa. Manusia itu menerima dampaknya. Kalau Bapak simak sih tadi ya, ada ingatannya sedikit ya, gitu jawaban saya. Iya, alhamdulillah ya di usia ke-60 saya masih mengingat Ya, tadi. silakan. Alhamdulillah. Apa yang mau Anda tanyakan? Yang saya mau tanyakan kira-kira menurut kan di Islam itu kan Allah itu nggak nyata, tidak bersuara, ya kan? Tidak bersuara, tidak tidak bersuara dan tidak bertulisan gitu maksudnya kan. Nah, terus di Mbak tadi Tuhan Yesus gitu kan. Berarti apa tadi Mbak bilang Yesus gitu loh ya, Nabi Isa gitu kan. Kalau di Islam Nabi Isa. Anda ngomong Yesus. apa sih, Pak? Coba nanyanya langsung aja ke intinya, Pak. Anda nggak usah menarasikan sesuatu yang Bapak pun tidak ingat gitu. Coba.
Mbak emang kejam, ada kejam sedikit ya. Gini saja Mbak, gini, kita relax, kita santai. Kayaknya saya sepakat juga kalau agama disatukan dengan spiritual kan beda jauh. Jelas agama itu mengklaim bahwa Tuhannya mereka kan cuman Tuhannya dia yang benar gitu kan. Nah cuman yang saya mau tanya, kira-kira kalau Mbak memandang misalnya Muslim itu kira-kira gimana? Saya Anda menanyakan saya memandang Muslim gimana? Lewat Tuhannya Mbak gitu gimana? Kami menganggap kalian yang manusia yang harus dikasihi. Oh gitu ya. Oh, misalnya dikasihi dalam bentuk yang gimana maksudnya? Ya dikasihi dengan memberitahu kalian jangan menyembah berhala, harus menyembah Tuhan yang benar. Itu bukti kasih kami. Karena Tuhan kami itu akan menyelamatkan kalian. Sementara yang kalian sembah itu tidak begitu benar. Bukan tidak begitu benar ya, tidak nyata menyelamatkan kalian. Gitu. Tapi kalau versi ini kayak saya rasa sambil tengahnya ya mungkin sama-sama juga karena ini pendapat diklaim benar sama-sama Mbak ya. Tapi kita kembali ke spiritualnya saja, saling menguatkan gitu kan. Kalau beda Tuhan saya sama Mbak mungkin mata saya 3 kan gitu kan. Tapi Tuhan kita sama, cuman mengekspresikan beda-beda. Kalau tidak boleh saya, Pak, gitu. Tidak boleh mengatakan apanya yang kira-kira gimana? Berarti dalam perspektif iman Anda, Tuhan kalian itu disama-samakan dengan Tuhan kami, itu kan? Anda saya kan tidak beragama Islam. Saya menyimpulkan saja. Loh, dengan Anda mengatakan Tuhan kita itu sama, gitu. Loh, berarti Allahmu mengajarkan kamu menyamakan dirinya dengan Tuhan kami. Tuhan kami nggak disamakan dengan berhala. Saya nggak, misalnya kalau mempelajari agama sih Mbak, cuman mungkin saya pikir begini, kalau menurut saya logika kan. Biasanya kayak kita, misalnya saya kayak orang gunung gitu kan. Ini agama itu kan warisan biasanya kan gitu kan, dari nenek moyang membicarakan begini kan jelas lah kita kan pasti mengikuti mereka leluhur kita. Kalau Bapak bilang agama itu warisan, berarti Anda menganggap agama itu sebagai warisan. Iya kalau menurut gitu. Awalnya gitu kan, awalnya dari saya. Ntar dulu jangan ditolak dulu. Kalau begitu namanya egois juga, nggak boleh. Tuhanmu juga tidak mengajarkan kamu egois seperti itu gitu kan. Sudah cantik, nggak boleh egois dong. Itu kan lukisan Bunda Maria di mukamu itu kan gitu. Nggak ada yang bilang, Bapak ini saya yang bilang, saya yang bilang. Enggak, saya nggak tolol. Karena gini, apakah Tuhanmu mengajarkan bohong? Jangan di-mute dulu, jangan di-mute. Menarasikan sesuatu yang tidak benar-benar ada pada diri saya, berarti Tuhanmu betul lah dia tidak benar. Kenapa? Mengajarkan Anda menjadi pembohong. Begitu. Enggak, saya tidak pernah berbohong ya sampai hari ini, alhamdulillah. Kalau Anda mengatakan Bunda Maria ada di wajah saya, gambaran Bunda Maria, nah Anda mute. Ntar dulu jangan di-mute. Jangan di-mute. Jadi jangan jadi pembohong, Pak. Bapak kalau menarasikan sesuatu, narasikanlah ke intinya. Nggak usah berlebihan pakai begini-begini, ya. Enggak, yang saya tanya begini. Intinya saya begini. Kira-kira kalau kita tidak seiman misalnya berarti Tuhan kita beda kan? Silakan lanjutkan. Ayo nangkak periksa dindik kita panganai, kita masih ada buat. Malah ngobrol. Wah, inalog sina. Sebentar Mbak, sebentar ada teman yang ngobrol. Oke, silakan. Ya, jangan menyamakan sesuatu yang sudah jelas berbeda. Ya, kalau Anda menyamakan berarti itu sesuai dengan ajaran Anda gitu. Sementara Tuhan kami itu tidak mau disamakan dengan siapapun. Di dalam 10 perintah Tuhan, ya, tadi udah saya bilang di dalam Taurat, hukum yang utama itu adalah ya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari perbudakan di Mesir. Jangan ada padaku ilah lain. Jangan membuat yang sama sepertinya. Berarti dia tidak mau diserupakan. Jangan sujud menyembahnya. Karena aku adalah Allah yang cemburu yang akan membalaskan ya kesalahan bapaknya kepada anaknya yang kedua, ketiga, dan keempat. Gitu. Jadi Tuhan kami nggak pernah ada yang mau disamakan dari dulu, say. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.